bentuk kami berupa video dan peta yang kita namakan petisi detektif, peta 3 dimensi, dan video interaktif dengan tujuan agar dapat mengarahkan siswa lebih mengenal wilayah Indonesia secara menyeluruh. Pembelajaran modern dari peta ini didukung dengan video interaktif sebagai penunjang semangat siswa dalam belajar dan menstimulus rasa bahagia siswa dalam menerima materi tentang sumber daya alam. Petisi atau peta 3 dimensi sesuai dengan namanya, media ini berupa peta Indonesia. Peta ini terbuat dari kertas bekas sebagai sebuah pemanfaatan daur ulang. Peta yang tersusun timbul berwarna menarik serta lengkap dengan batas-batas wilayah Indonesia. Detektif atau video interaktif. Selain peta 3 dimensi, media pembelajaran dilengkapi dengan video interaktif yang mana jejak digital itu sulit dihilangkan, maka pembelajarannya juga harus mengikuti perkembangan zaman. Dengan video interaktif, siswa dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Untuk fungsi produk petisi detektif SDA yang berisikan peta 3 dimensi dan video interaktif persebaran sumber daya alam ini berfungsi untuk memudahkan pemahaman peserta didik, khususnya tingkat sekolah dasar kelas 4 dalam pembelajaran sumber daya alam di Indonesia, mulai dari bentuknya, apa manfaatnya, dan persebarannya. Contohnya seperti asal muala tapir itu tuh sebenarnya dari mana sih? Dengan media ini kita bisa tahu asal muala tapir tersebut dari provinsi mana begitu. Media pembelajaran petisi detektif SDA ini juga memudahkan guru dalam kegiatan pembelajarannya karena media pembelajaran petisi detektif SDA ini merupakan media yang menarik sehingga peserta didik lebih berpartisipasi dan aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan media yang telah kami sediakan. Sebetulnya, guru di sini memiliki dua opsi, yaitu yang pertama, guru menampilkan video interaktif, lalu siswa diminta untuk menampilkan gambar yang telah disediakan sembari melihat video interaktif. Jadi, siswa di sini mengamati dan mendengar apa yang telah dia dengar dan lihat, lalu dia menempelkan gambar-gambar SDA di wilayah-wilayah yang sesuai. Kemudian guru di sini memberikan pemantapan berupa bisa jadi tebak-tebakan atau yang lainnya. Kemudian opsi yang kedua yaitu guru menampilkan video interaktif yang telah disediakan. Siswa diminta untuk melihat video yang tersedia sampai selesai. Kemudian baru siswa itu menempelkan atau menancapkan gambar-gambar SDA yang telah disediakan kepada wilayah-wilayah yang sesuai. Jadi di sini siswa mengamati terlebih dahulu, kemudian mengingat di mana tempat SDA yang sesuai di wilayah-wilayah yang telah disediakan. Guru di sini juga bisa memberikan pemantapan melalui tebak-tebakan dan juga penjelasan lebih dalam mengenai sumber daya alam. Adapun hasil setelah penggunaan media ini yaitu tercapainya proses pembelajaran materi ilmu pengetahuan sosial kelas 4 pada semester 1 dalam KD 3.1 dan 4.1. Disediakannya video interaktif yang berisikan sumber daya alam berupa jenis-jenis sumber daya alam dan persebarannya di Indonesia. Siswa diharapkan memiliki ingatan jangka panjang yang akan menjawab kuis-kuis yang disediakan oleh guru dan diarahkan menuju peta 3 dimensi dengan menunjukkan miniatur apa yang mereka dapatkan, kemudian di mana letak persebarannya. Nah, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media ini akan menstimulus ingatan jangka panjang siswa. Hasil akhirnya pun siswa dapat mengetahui dan ingat secara mendalam mengenai jenis-jenis sumber daya alam dan persebarannya di Indonesia. Petunjuk penggunaan media pembelajaran petisi detektif SDA. Yang pertama, guru mempersiapkan media berupa LCD proyektor dan juga peta 3 dimensi. LCD proyektor di sini berfungsi untuk menayangkan atau menampilkan video interaktif, sedangkan peta 3 dimensi berfungsi untuk menunjukkan kepada peserta didik letak miniatur sumber daya alam pada peta 3 dimensi yang telah disiapkan. Langkah yang kedua, peserta didik diminta untuk menyaksikan video interaktif yang telah ditayangkan pada LCD proyektor.
Penayangan video dapat dilakukan beberapa kali, 1, 2, atau 3 kali sampai peserta didik benar-benar memahami dan mengetahui lokasi persebaran sumber daya alam berdasarkan tempatnya atau berdasarkan provinsi habitatnya. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga adalah setelah menyaksikan video interaktif, peserta didik diarahkan untuk mengelompokkan miniatur sumber daya alam berdasarkan kategorinya, misalnya berupa hewan, tumbuhan, dan juga bahan tambang. Setelah dikelompokkan, peserta didik dapat diarahkan untuk langkah yang keempat, yakni menjawab persoalan dari guru. Persoalan dapat berupa misalnya ada apa saja sumber daya alam yang tersebar di Pulau Kalimantan, kemudian misalnya guru menunjukkan miniatur sumber daya alam berupa orang utan, kemudian meminta peserta didik untuk menebak atau mengingat-ingat kira-kira di mana habitat dari sumber daya alam orang utan ini. Kuis dan juga tanya jawab dapat dilakukan berulang-ulang sambil menggunakan miniatur SDA untuk diletakkan pada peta sesuai dengan kategorinya. Nah, hal ini bertujuan agar peserta didik dapat benar-benar memahami persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, selain itu, guru juga dapat memberikan penghargaan atau reward kepada peserta didik ketika mereka berhasil menjawab atau mengerjakan kuis atau pertanyaan dari guru sehingga mereka lebih tertarik untuk mengaplikasikan media pembelajaran petisi detektif SDA ini. Ayo adik-adik, tadi kan kita sudah menyaksikan bersama-sama penayangan video interaktif. Nah, sekarang kakak punya pertanyaan nih. Kakak punya kuis, nanti kalau kalian bisa menjawab pertanyaannya akan mendapatkan hadiah. Siapa yang tahu berapa jumlah sumber daya alam yang ada di Pulau Kalimantan berdasarkan penayangan video tadi? Ayo angkat tangan. Saya Putri mau menjawab. Yang pertama ada sumber daya alam berupa bahan tambang batu bara. Yang kedua ada orang utan dari Kalimantan Timur, ada pesut mahakam dari Kalimantan Utara, dan yang terakhir ada bekantan dari Kalimantan Selatan. Nah, betul ya jawaban Putri adik-adik. Jadi, di Pulau Kalimantan itu sendiri ada 4 sumber daya alam yang tersebar pada setiap provinsinya. Di Pulau Kalimantan ada tambang yang namanya tambang batu bara. Kemudian di Kalimantan Timur ada sumber daya alam berupa orang utan. Kemudian di Kalimantan Utara ada pesut mahakam dan di Kalimantan Selatan ada hewan yang namanya bekantan. Nah, jadi 4 sumber daya alam itu tadi tersebar di seluruh Pulau Kalimantan. Good job, betul jawaban Putri. Nah, adik-adik, Putri tadi telah berhasil menyebutkan 4 sumber daya alam yang ada di Pulau Kalimantan. Nah, selanjutnya kakak punya miniatur ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab dan bisa menunjukkan di mana hewan ini habitatnya berasal? Ayo, angkat tangan. Saya, Kak, saya Viola bisa menjawab. Jadi, hewan ini namanya badak Jawa. Habitatnya asli dari Provinsi Banten. Selanjutnya, pinter-pinter semua ya. Selanjutnya ini kakak punya gambar. Nah, ini siapa yang tahu ini gambar apa? Ya, betul, ini adalah gambar tumbuhan kopi. Nah, di mana kira-kira tumbuhan kopi ini habitatnya atau di mana tumbuhan kopi ini yang merupakan sumber daya alam banyak ditanam oleh masyarakat Indonesia? Ayo angkat tangan. Ya, Kak, nama saya Bunga. Saya bisa menjawab. Tumbuhan ini namanya kopi. Kopi asli dari Sumatera Selatan. Nah, beberapa contoh kuis atau pertanyaan tadi adalah contoh kuis yang dapat diberikan kepada peserta didik untuk penggunaan media pembelajaran petisi detektif SDA ini. Nah, untuk itu, guru juga dapat mengkreasikan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan atau kuis-kuis menarik lainnya yang dapat digunakan siswa untuk mempermudah pemahaman mereka dalam memahami materi persebaran-persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Video interaktif ini bertujuan untuk mempermudah siswa dalam mempelajari perkembangan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Video interaktif ini dilengkapi dengan berbagai jenis animasi yang membuat siswa semakin tertarik dan senang belajar agar
pada saat proses pembelajaran, siswa tidak merasa bosan dan terus tertarik dalam materi pembelajaran. Khususnya dalam materi yang kami bahas, yaitu tentang perkembangan sumber daya alam yang ada di Indonesia.